Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Dr. Soekarjo, yang kami hormati narasumber pemateri di hari pertama, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, segenap panitia serta seluruh peserta bimbingan teknis persiapan bidang penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan juga hidayahnya kita semua dapat berkumpul di auditorium insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu diketahui bahwasanya kegiatan ini kita pada hari ini dan juga besok ini diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan juga Pengabdian Masyarakat Universitas Dr. Soekarjo yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas dosen dalam penyusunan proposal hibah agar lebih kompetitif dan juga berdampak bagi masyarakat, baik dalam skema penelitian maupun skema pengabdian masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari ini, hari Rabu tanggal 12 November 2025 hingga Kamis besok. Di mana di hari pertama, hari ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan skema pengabdian masyarakat, dan juga di hari kedua besok kita akan mengupas terkait dengan skema penelitian. Untuk mengawali rasa semangat dan juga cinta tanah air, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Untuk fil alamin innaka hamidum majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yu'afi masidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa adhim sultan. Ya Jalali wal Ikram, Ya Qawiyyu Ya Aziz, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghis, aslih lana sa'lana kullana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram, ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lah yang Maha mengetahui ya Allah. Pada pagi hari ini yang penuh berkah ini kami berkumpul ya Allah dalam kegiatan bimbingan teknis trik strategi memenangkan tingkat kompetitif nasional riset dan BKN coaching proposal 2025. Ya Allah ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis ilmu yang membawa berkah ya Allah dan manfaat bagi kami semuanya. Ya Allah ya Allah,
Bukakanlah hati kami ya Allah, bukakanlah pikiran kami untuk menerima ilmu yang Kau berikan ya Allah. Berikanlah kelancaran ya Allah pada para narasumber kami dalam menyampaikan ilmu, dan berikanlah pula pada kami kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah ya Qawi ya Aziz, jadikanlah kegiatan ini seperti langkah awal menuju keberhasilan ya Allah dalam penelitian maupun dalam pengabdian kami ya Allah. Mudahkanlah ya Allah apa yang kami tulis nantinya Kau ridhoi, dan akhirnya nantinya bisa mendapatkan hibah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Tunjukkanlah sebagai suatu kebaikan pada kehidupan kami di dunia maupun di akhirat ya Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mari kita simak bersama laporan Ketua Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Hibah Trik Strategi Speaker Mustika, Ibu Firdausi dan Ketua LPTM dari Universitas Ibrahim Situbondo yang mewakili Bapak Dr. Asmuki, yang menghormati juga teman-teman peserta dari acara Bimbingan Strategi Trik Strategi Menggunakan Hibah Kompetitif Nasional. Mohon izin di sini sebagai Ketua Panitia saya akan menyampaikan bahwa acara ini nanti akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari ini sampai dengan hari besok, dan hari ini kita akan berbicara tentang trik untuk memenangkan atau lolos hibah pengabdian masyarakat. Jadi nanti mulai dari pagi sampai dengan sekitar jam 16.00 kita akan membahas tentang pengabdian masyarakat. Kemudian untuk acara besok kita akan trik untuk lolos hibah penelitian. Dan kebetulan kemarin kami dapat informasi bahwasannya untuk tahun ini bulan November ini sudah akan dibuka untuk proposal penerimaan hibah proposal dari DIKTI. Jadi pesan harapan kami dari Universitas Dr. Soekarjo melakukan acara ini adalah nanti teman-teman proposal yang sudah hari ini yang kemarin sudah dikirim yang sudah dikirim dan kemudian sudah direview oleh narasumber nanti bisa dimasukkan ke dalam penerimaan hibah, sehingga bisa harapan kami nanti teman-teman bisa banyak yang lolos gitu. Amin. Karena proposal yang panjenengan kirim kemarin kebetulan sudah kami kirim ke narasumber dan sudah direview. Dan Bapak, kami menyampaikan bahwa peserta dari Bimbingan ini kurang lebih 52 peserta, 5 peserta dari Universitas Ibrahimi, 12 peserta dari Stikes Mustika, dan 35 peserta dari Universitas Dr. Soekarjo. Tadi sempat ada yang agak kaget pada saat Mas Andri menyampaikan bahwa sudah menjadi universitas begitu ya. Kebetulan memang Stikes Banyuwangi sudah menjadi kenangan bagi kami Bapak Ibu, karena kebetulan tanggal 28 Oktober kami SK Universitas sudah turun. Jadi kami sekarang sudah berubah menjadi Universitas Dr. Soekarjo. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang paling terakhir bahwa acara Bimbingan ini kami selenggarakan bekerja sama dengan Stikes Mustika dan Universitas Ibrahim. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti acara Bimbingan ini. Semoga nanti proposal Bapak Ibu bisa lolos untuk pendanaan kita. Amin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini kepada Bapak Dr. Untung Santoso MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Prof. Sukarjo yang kampus ini. Ya, jadi saya ibaratnya nganter istri keluar kampus. Karena istri saya ikut dan pagi-pagi sudah melesat menemui teman-temannya. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit tadi sampaikan kepada Pak Rektor bahwa saya sangat senang melihat Bapak Ibu sudah masuk ke dunia yang kadang-kadang tidak disenangi oleh dosen. Dunia yang pengabdian itu pengab. Itu slognya orang-orang. Tapi buat saya enggak. Itu tempat saya kuliah multidisiplin. Itu tempat saya kuliah multidisiplin. Ada teman saya yang kebetulan profesornya juga satu-satunya di Indonesia yang mengambil profesor tapi tidak berbasis penelitian, tapi pengambil. Ada namanya Prof. Saya pernah juga punya teman yang berani mengambil langkah kedua teman-teman yang lain karena tentu mereka mesti basisnya penelitian buat dia ketika saya penelitian. Jadi sekali lagi saya senang karena Bapak Ibu sekalian sudah berani masuk ke dunia tengah dan saya lihat saya sudah mengoreksi ada sebetulnya harusnya 28, tapi saya baru bisa selesai itu 26, jadi sisa 2. Nggak tahu nanti yang sisa 2 itu akan kita mainkan bagaimana, tapi saya harap hari ini selesai. Mungkin itu nanti akan dijadikan sampel contoh kita bisa bareng-bareng. Ya, setelah saya menyampaikan materi, kita coba bedah bareng-bareng karena Bapak Ibu sudah paham you-nya daripada pengajian. Saya izin nanti kepada Ketua Bu Indah, kira-kira boleh nggak dengan cara begitu karena ada 2 yang belum saya review, terus kita coba review bareng-bareng. Sebetulnya tidak susah. Saya melihat semua teman itu sudah berusaha, tapi mohon maaf ada beberapa yang pendekatannya masih penelitian. Ya, pendekatannya penelitian. Jadi materinya lahir muncul di proposal itu, tapi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa penelitian. Padahal di situ tersedia template. Template itu cuma tinggal diikuti saja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti masuk ke template, kemudian masuk ke pendahuluan, di situ sudah ada tulisannya. Apa yang Ibu harus tulis. Tapi karena pikiran Ibu masih di penelitian, lompat ke bawah, nggak mau ngikuti itu, nggak mau ngikuti template. Padahal nanti di evaluasi administrasi di situ menjadi penyebab utama pengusul itu. Ada klausul tidak mengikuti panduan strict template. Karena sudah satu. Padahal sudah kerja keras membuat proposal dari analisis situasi sampai RKB. Sudah selesai. Lampiran selesai juga. Kan saya. Nah, maka nanti coba kita pahami bersama. Saya yang berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa
hafal, jangan suka balik melihat lagi panduan. Karena seringkali ada perubahan sedikit-sedikit yang itu sangat memungkinkan untuk masuk jebakan administrasi itu. Sebenarnya tidak jebakan, hanya berubah, nasibnya tidak dibaca saja. Ya. Nah, maka dari itu baca. Saya ingin tanya satu hal, misalnya kalau kita mau membuat proposal yang bagus yang bisa lolos, bagian 3 terpenting yang harus Anda lihat. Siapa yang bisa jawab? Langsung cepat. Bu Indah? Latar belakang, metode, pendekatan. Latar belakang, metode, pendekatan. Ada lagi? Pak sudah sempat. Ada yang harus Anda perhatikan, itu adalah caranya mengevaluasi. Itu jarang sekali dilihat. Padahal di situ tegas gambarannya. Anda mau lolos atau tidak, lihat bagaimana mereka mengevaluasi, bagaimana saya mengevaluasi. Di buku panduan ada, tapi tidak banyak yang membaca. Di situ tersedia nasihat. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Rektor yang memberi kesempatan saya hadir di tengah-tengah jamaah Universitas Soekarno. Mudah-mudahan kehadiran saya memberikan tambahan pemahaman menyangkut pengabdian. Saya kebetulan berkecimpung di review pengabdian itu sudah mulai 2006 sampai sekarang. Jadi sebetulnya kemarin itu suruh pensiun karena rekrutmen review itu batas umurnya 40 tahun. Kami yang sepuh-sepuh nggak bisa, akhirnya kita diminta ngajari yang muda-muda. Tapi begitu yang muda-muda diajari, pada saat belajar aja banyak yang kebetulan muncul karena dia ingin jadi reviewer saja. Setelah dicoba, hasilnya itu terus kami direktur kembali. Saya kira cukup segini saja. Nanti kita akan banyak berbicara tentang proposal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampaikan terima kasih sudah bersama dengan Bapak Untung, Bapak Dokter Untung ya, terkait dengan materi pengabdian masyarakat. Dan hari ini kita akan membedah proposal dan juga materi terkait dengan penelitian. Bapak Ibu sudah siap? Oke, ya. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk pengalaman penelitian beliau itu sudah sangat banyak sekali ya. Kalau saya bacakan sepertinya ini bisa 2 hari 2 malam gitu ya. Yang pasti beliau ini ya aktif ya ini untuk melakukan riset ya, dan juga penelitiannya yang fokus itu sudah banyak sekali beliau. Terus kemudian beliau saat ini riwayat pendidikan beliau sebelumnya beliau D3 di Universitas Muhammadiyah Magelang yaitu program studi teknik otomotif. Kemudian S1 di Universitas juga kopas-kopas dan seterusnya. Belum sistemnya tiap tahun berganti sehingga reviewernya bingung harus yang mana. Lalu kita lanjut, saya ini lainnya ada begitu kelihatannya. Berhasil lolos pendanaan namun biaya yang disetujui lebih kecil dari ekspektasinya. Ada kewajiban 40 berapa Pak acuannya?
sambil saya lihat. Bapak kemarin usulannya berapa? Berapa usulannya? Iya, ambil. Di CPP ya. 15. Pasti ada yang berapa? Siapa lagi? Usulannya berapa? Wow. Oke, tadi cukup menit tentunya. Tapi ekspektasinya mau bikin set nanti jadi ya. Jadi gitu. Jadi lolos saja itu masih disesali. Lolos tapi cuma 50 juta cuma dibandingin berapa besar. Padahal pada saat pesan proposal bayangannya itu nanti buat penelitian 10 juta, sisanya buat beli motor. Kitchen set lah kalau tidak ya. Masuk kitchen set peneliti mau ganti-ganti. Oke. Masalahnya adalah item RABT. Kelompok intervensi tidak tersedia saat proposal mengusulkan untuk uji kelompok intervensi dan kontrol di sebuah sekolah. Tiba-tiba penelitiannya bulan Juni yang sekolahnya libur, sehingga tidak bisa. Ya. Atau ekspektasi yang di fasilitas kesehatan tidak sesuai dengan yang dibayangkan ketika menyusun proposal. Ingin melakukan survei atau investigasi terhadap penyakit tertentu di puskesmas, di 10 puskesmas di Banyuwangi. Pada saat menyusun proposal penyakit itu banyak dikeluhkan. Saat penelitian tidak ada, itu juga terjadi. Hati-hati. Jadi penentuan sampel harus hati-hati. Saya harus menyampaikan ini. Tadi saya ingin sama terus. Dan ada lagi yang penelitiannya tidak dikerjakan. Teman-teman terus lolosnya juga uangnya banyak, tapi tidak dikerjakan karena penelitian itu sibuk. Apakah ada seperti ini? Ada, tapi bukan di sini. Lalu berikutnya lagi itu jadi koma, informasi koma, ya itu aja. Itu. Di masalah tersebut yang sudah dilakukan seperti ini, nah kita memakai solusi yang akan kita lakukan atau akan kita lakukan seperti itu. Itu nanti namanya di stage of the art. Ya, di komponen C. Ya. Jadi ini loh yang belum dilakukan. Balik lagi ke yang metode pemecahan masalah. Lalu gunakan referensi yang terakhir. Jangan hanya responden akan dihubungkan jelas. 5 responden lainnya ada di Bondowoso. Wawancara dilakukan sehari. 2 peneliti menggunakan mobil, sewa mobil setelah Avanza 800.000 sehari, maka 300.000 selesai. Lah nanti pas kesana ke Bondowoso pakai mobilnya untuk peneliti, sehingga yang 800.000 itu dibayarkan kepada penelitinya. Boleh nggak? Boleh. Itu caranya. Oke. Jumlah barang yang dibeli tidak terkonfirmasi dalam mencet. Yang kalau mencetnya kembali motor, dia ambil mencet 100. Harusnya di metode kebutuhan mencetnya 100, walaupun gambarnya cuma 3, cuma simbol aja, itu dibutuhkan 100 mencet. Yang 80 untuk intervensi, yang 20 untuk persediaan. Mencet ini apa ya? Untuk uang ya, untuk kabel nanti. Oke. Ini jumlah kegiatan tidak pajak karena 50 juta anggarannya terus tergini tiket mentok 30 juta. Kalau begitu FGD-nya dijadikan 5 kali. FGD persiapan penelitian tidak masuk akal. Itu pasti yang satunya forum group discussion, yang 4 kalinya dari forum gibah discussion. Iya kan? Untuk perencanaan penelitian untuk FGD 5 kali.
jenis kegiatan tidak wajar. Setelah dilakukan keputusan RAB 30 juta, masih 20 juta nih, harusnya 40 juta. Kalau gitu kita seminar internasional aja ke Turki, 4 orang kali sekian, atau ke Thailand, Pattaya, nggak boleh. Baik. Untuk kegiatan Turki ya, jenis barang yang dibeli setiap tahun itu sama persis. Itu menandakan bahwa yang nyusun RAB bukan orang yang nyusun metode. Waktunya mepet, hari terakhir jam 9 malam, ya kan hujan, listriknya padam, kuota internetnya kayak akhirnya ngawur, dimasukkan substansinya bagus, akhirnya tidak lolos karena akhirnya ngawur. Lalu kita biaya itu lebih dari 1 kali pengolahan data, itu hanya boleh 1 kali 1 jujur per tahun, maksimal 1.590.000. Boleh diterima oleh penelitinya, tapi pengolahan data. Apa yang terjadi? Mungkin satu, karena sistemnya crowded. Sudah masuk ya, pengolahan data 1.500 sampai tidak kena klik lagi, akhirnya tertentu 3 kali. RAB tidak diperbolehkan secara aturan, misalnya honor peneliti tidak boleh. Bapak Ibu, peneliti itu boleh dapat uang penelitian nggak? Peneliti itu boleh nggak dapat uang dari anggaran penelitian? Boleh. Kalau honor peneliti, nah terus gimana dapatnya? Uang harian. Kawan-kawan pengolahan data gitu ya, pokoknya kayak gitu, mengganti uang konsumsi macam-macam ya kan. Jadi konsumsi kan kalau penelitian itu tidak mengumpulkan finansi ya Bapak Ibu ya, hanya SPDT saja. Jadi apa misalnya pas rapat itu ada konsumsinya, ya udah usah diberikan, nanti diwujudkan dalam bentuk mengganti konsumsi saja 40.000. Nanti belinya masih bungkus pakai telur yang kecil, kolomnya itu ya masih sisa 32.000 dan seterusnya. Luaran tidak dijanjikan namun dianggarkan, karena di dalam teks proposalnya itu hanya ada 1 artikel di jurnal nasional, katakanlah dia aku disebut boro-boro mau dipakai sudah kurang nih, nambah lagi seminar nasional, lupa mengubah proposalnya, nambah lagi HKI lupa mengubah proposalnya. Jadi di proposalnya tidak ada KI, tidak ada seminar nasional, tapi di RAB-nya muncul. Itu langsung auto di ulang diagnos. Tips berikutnya, permudah reviewer. Di bagian sama-sama atau bagian pendahuluan, gunakan namun demikian. Ya. Supaya mudah dipahami. Beberapa studi telah mengatakan bla namun demikian dan seterusnya. Oke. RAB, jadi ini tinggal di copy terus pastelnya dalam pastel gambar, terus roadmapnya diperluas ya dari yang munculnya tinggal 1-2 tahun, yang lanjutnya diperluas 5 tahun. Lalu sudah ada kesimpulan dan saran Enggak, itu saya salah masuk. Oke. Pustakanya harus bermesin ganti semua. Iya. Ya, upgrade semua maksudnya. Iya, siap. Oke. Tapi tentunya ini sudah cukup menarik Bu, tinggal disesuaikan sama template-nya saja. Ada pertanyaan Bu? Untuk pengisian ke template, kadang kan kalau kita mengisi
dibuat bahasa Indonesia, nanti bahasa Inggris karena nol. Pernah kan ada merek kan di bawahnya itu kan? Iya. Ya. Oke. Kalau enggak aku di bagian review itu di sini Bu, ada review nih. Nah ini all markup-nya ini dibuat no markup. Iya, siap-siap no. Ya gitu. Lalu cukup ya Bu ya? Cukup Om. Ya, nanti tinggal di naik sudah. Bu Sylvia itu ada nggak? Terima kasih banyak Om. Oke, latihan dasar. Bu bisa bantu kita sedikit nggak? Bisa bantu kita sedikit? Coba kakak masuk latihan dasar. Penelitian dasar. Oke. Menilai, menginvestigasi, mengidentifikasi Memberikan penutupan untuk BIMTEK selama 2 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Dr. Sumarjo, yang kami hormati narasumber, Kepala BPM Universitas yang mengikuti kegiatan di hari ini dan juga kemarin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan juga hidayahnya kita dapat mengikuti kegiatan hibah ini untuk mempersiapkan hibah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan alhamdulillah diberikan kelancaran. Salawat yang benar-benar sempurna siap sakit itu memang belum ada, tetapi yang sudah mendekati untuk gitu loh. Kalau sore nanti misalnya punya Bu Andi itu langsung diperbaiki, itu besok pagi sudah bisa dilakukan sampai dan beberapa contoh yang lainnya. Nah tinggal tugas kita itu kan sekarang yang bagus dari peneliti A dipakai yang di peneliti B dan seterusnya menjadi satu bangunan kebersamaan untuk kesini. Yang berikutnya lagi, Bapak dan Ibu semuanya, mengapa kita harus meneliti? Kalau kita mempelajari buku-buku yang sudah ada, itu kita hanya menambah pengetahuan kita. Tapi dengan meneliti sebenarnya kita itu sedang mengupdate dan mengupgrade pengetahuan kita. Jadi pengetahuan etik yang di awal-awal memang target kita itu lolos, tapi sebenarnya setelah lolos itu kita punya beban moral untuk bisa mengintegrasikan hasil penelitian kita itu ke dalam pembelajaran. Jadi untuk memastikan mahasiswa di Banyuwangi ini di Stiges itu mendapatkan penyegaran pengetahuan baru bukan dari buku. Kalau dari buku kan sama nanti yang diakses di Penggalek, diakses di Jogja sama, tapi dari penelitian Bapak Ibu nanti mahasiswa ini akan menciptakan keunggulan baru yang sudah diketahui mahasiswa lain. Harapannya itu sampai ke sana. Jadi mudah-mudahan semuanya lolos. Pak Rektor dan Bu BPM, saya seperti biasanya memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Prof. Muji LSDMP, ini luar biasa ada bocoran. Ada teman saya Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus masyarakat. Jadi kebetulan juga tahu betul dengan keberadaan Profesor Muji. Jadi kita tidak usah khawatir, dan kami harapkan nanti Prof. juga sudah untuk memberikan ilmunya kepada kami berupa mungkin nanti seminar lagi, kuliah umum, kita tahu di Prof. Ini luar biasa. Sampai karena Universitas Muhammadiyah itu berdiri itu bagusnya bisa sekarang beliau. Ini saya bisa disampaikan atau seperti ya seperti semua dari BPM, itu dari Universitas ini, dari Sekretariat dari Indonesia dan para nasional serta yang terkait. Alhamdulillah
surga Allah. Makanya dalam 2 hari sudah selesai dan ini yang dilakukan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi kami atas nama tuan rumah di sini sekali lagi mohon maaf apa yang kita persembahkan baik para sarana, kemudian yang lain melakukan berkah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas semuanya kepercayaan kepada kami dan juga nanti ke depan masih ada lagi kelangsungan untuk kita bersama-sama seperti ini. Jadi kami harapkan sekali lagi Prof. Muji kami mohon kesediaannya untuk memberikan ilmunya kepada kami semua di sini. Dan jam 4 beliau ini sudah harus harus ke stasiun karena naik kereta api. Dan sekali lagi seharusnya kami ingin proyek ini adalah kesempatan keseharian. Kami bukan daerah ini untuk mempromosikan daerah. Jadi kuliner wisatanya juga kami seperti mengajak jalan-jalan ini. Kawan-kawan datang ke sini dengan keluarga bahwa kami siap untuk mengantar kemana-mana di daerah. Dan ini seperti asal nanti kalau nanti kereta api mungkin dan insya Allah awalnya juga bagus kemana ini jadi Pak Prabowo sudah berikan satu peluang. Sekali lagi terima kasih semuanya dan kami berharap dengan semuanya apa yang dapat diaplikasikan secara maksimal nanti di masing-masing kampusnya. Dan ini sangat penting sekali dan khususnya kami yang dari Ministu kami berpesan tidak ada kata alasan yang kita sudah berubah harus lebih baik daripada yang kemarin. Itu harusnya ya, jadi lebih baik dari sekarang dan kemarin untuk riset dan DKM. Demikian yang kita sampaikan sebagian yang dari kartu yang kita sampaikan buah sukun yang berani dan dimasak di Surabaya. Matur nuwun Profesor Edwin telah memberikan ilmu amalnya, mudah-mudahan Allah menerima amal baiknya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu, oke, waktu yang kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kita foto bersama dengan pemateri. Monggo Bapak Ibu bisa. Boleh, kayak kemarin boleh ya di bawah juga boleh. Oke, boleh kita foto yang pertama dengan gaya formal terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3, lagi.
Baik, terima